secara garis besar gambaran bisnis model kanvas yang kami buat di Garung Farm itu seperti apa. Jadi di bisnis model kanvas itu memiliki 9 elemen. Yang pertama segmen pelanggan, kedua proposisi nilai, ketiga saluran distribusi, keempat hubungan dengan pelanggan, kelima sumber pendapatan, keenam kegiatan kunci, ketujuh sumber daya, ke-8 mitra kunci, 9 struktur biaya. Jadi kalau yang di bisnis model kanvas ini adalah versi detailnya atau implementasinya dari bisnis plan yang sebelumnya kita sudah buat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya, owner dari Garung Farm yang berlokasi di Combong, Garum, Kabupaten Blitar. Masih mirip dengan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kan lokasinya juga masih tanaman hias, ini juga kita masih berada di lokasi sekitar tanaman hias untuk menambah variasi aja biar tidak melulu tentang kambing domba. Tapi jangan khawatir, yang dibahas di sini tentang strategi-strategi bagaimana kita mengelola peternakan kambing domba itu sendiri. Nah, setelah di video sebelumnya kita diskusi tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis. Buat yang belum nonton bisa ditonton juga, karena menurut saya itu juga cukup penting ketika kita ingin memulai. Nah, kali ini kita juga masih terkait dengan perencanaan, masih terkait dengan strategi bisnis, masih tentang teori bisnis yang kita implementasikan ke dalam bisnis peternakan kita, khususnya kambing domba. Saat ini kalau tadinya kita ngobrol tentang sebelumnya itu kita ngomong tentang bisnis plan, hari ini kita ngobrol tentang bisnis model kanvas. Jadi apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu merupakan suatu kerangka kerja yang kita bisa buat untuk mengidentifikasi setidaknya ada 9 elemen yang harus kita identifikasi agar nanti kita menyusun strateginya lebih tepat, agar siapa sih yang menjadi target customer bisnis kita itu lebih jelas. Jadi hari ini pada kesempatan saat ini saya akan berusaha memberikan gambaran, karena kalau misalnya kita bahas secara menyeluruh dengan detail itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi secara garis besar gambaran bisnis model kanvas yang kami buat di Garung Farm itu seperti apa. Hari ini temanya adalah bisnis model kanvas. Jadi di bisnis model kanvas itu memiliki 9 elemen. Yang pertama segmen pelanggan, kedua proposisi nilai, ketiga saluran distribusi, keempat hubungan dengan pelanggan, kelima sumber pendapatan, keenam kegiatan kunci, ketujuh sumber daya, ke-8 mitra kunci, 9 struktur biaya. Jadi kalau yang di bisnis model kanvas ini adalah versi detailnya atau implementasinya dari bisnis plan yang sebelumnya kita sudah buat bersama-sama. Jadi sekarang kita mulai bedah satu-satu contoh yang dipakai oleh Garung Farm langsung. Jadi untuk yang belum familiar, Garung Farm ini bergerak di bidang breeding. Kami fokus untuk pembibitan. Jadi hasilnya adalah cempe lepas sapih itu yang kita jual hasil dari produksi sini sendiri, sehingga nanti pun bisnis model kanvas yang dibuat juga lebih ke arah bisnis peternakan domba di segmen breeding. Jadi nanti kalau teman-teman yang di pegemukan akan berbeda, kemudian bagi yang jual beli ternak juga bisa berbeda. Jadi nanti silahkan dicocokkan, saya hanya
pada kesempatan ini untuk menyampaikan ide dasarnya, ide besarnya itu seperti apa, cara membuatnya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan segmen bisnis peternakan yang teman-teman ingin tekuni. Nah, kita pertama, segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah menjelaskan siapa sih target pasar yang ingin kita tuju. Jadi kita langsung identifikasi di sini. Kita tulis satu-satu. Jadi siapa sih yang akan menjadi potensi pembeli kita. Jadi kalau di Garung Farm itu karena kita juga breeding, yang kami jadikan segmen pelanggan antara lain, pertama peternak yang butuh bibit. Jadi peternak domba lain, sesama peternak itu yang butuh bibit nanti bisa cari dari Garung Farm. Kedua, nantinya apabila yang dibutuhkan juga lebih besar, nanti kami juga bisa menyediakan untuk kebutuhan akikoh maupun kurban, atau yang diambil adalah dagingnya. Jadi yang pertama tadi sesama peternak. Ini juga keunggulan dari peternakan domba, itu enaknya suatu saat kita itu jadi pembeli, suatu saat kita pun jadi penjual, meskipun ke peternak yang sama sekaligus. Itu enaknya, akhirnya kita tidak terlalu, rasa kompetisinya tidak terlalu tinggi, melainkan lebih ke arah kolaborasi. Lalu ada juga kita kalau ingin menjual ke konsumen akhir, buat konsumen yang nanti cari daging untuk akikoh, untuk kurban, itu juga bisa menjadi konsumen potensial dari Garung Farm. Lalu ada juga penyedia jasa kurban, penyedia jasa akikoh. Itu kan juga sekarang mulai ramai orang-orang yang seperti misalnya yayasan-yayasan yang menerima dana secara online untuk disalurkan dalam bentuk hewan kurban. Kita juga bisa menghubungi mereka ketika nanti kita sudah memilih stok. Selain itu ada juga pemain kuliner. Pemain kuliner juga menjadi masuk di segmen pelanggan, karena daging domba, daging kambing itu juga semakin diminati, sehingga kuliner, hotel, restoran itu juga bisa jadi salah satu segmen pelanggan di Garung Farm. Nanti silahkan teman-teman yang misalnya fattening bisa sedikit berbeda, teman-teman yang di bidang jual beli domba atau kambing juga nanti bisa disesuaikan nih. Kita cari pelanggan kita siapa sih. Nanti akhirnya dengan mengidentifikasi segmen pelanggan ini, kita lebih terarah dalam pemasarannya. Jadi nanti kita cari grup, misalnya di Facebook, grup kuliner. Kita bisa pasarkan bahwa kita punya kambing domba yang siap untuk dikirim. Atau di situ ada tempat akikoh, kita juga bisa kunjungi. Akhirnya kita lebih terarah dalam melakukan strategi marketing. Nah, kita sekarang masuk ke elemen kedua, proposisi nilai. Proposisi nilai ini, manfaat apa sih yang bisa kita janjikan kepada pelanggan atau calon pelanggan sehingga mereka akan memilih belanja di tempat kita. Nah, untuk di Garung Farm itu yang kita jadikan proposisi nilai kami atau yang bisa kami tawarkan adalah pertama, daging domba berkualitas, karena kami tahu betul apa yang kami berikan kepada domba-domba kami, sehingga kami bisa menjamin bahwa daging domba di sini berkualitas. Kemudian daging domba yang terjangkau, dengan kita memberi pakan yang kita gembar-gemborkan adalah swasembada pakan. Jadi sebisa mungkin pakan itu tetap berkualitas tapi harganya bisa ditekan. Dengan kita menekan harga pakan, otomatis harga jual yang kita tawarkan ke pelanggan juga akan menjadi semakin terjangkau. Oleh karena itu, yang pertama tadi daging domba yang berkualitas, yang kedua domba yang terjangkau, ketiga kita pengen jadi teman diskusi. Kan yang salah satu jadi segmen pelanggan adalah sesama peternak, bisa jadi peternak pemula itu ingin
memulai bisnis peternakannya, lalu beli bibitnya dari Garum Farm, kami ingin menjadi teman diskusi. Bahkan kami selalu menyampaikan bahwa kalau main ke Garum Farm nggak usah sungkan, meskipun nggak beli, kita ngobrol aja loh, kami sudah senang. Jadi menambah tali silaturahmi itu termasuk proposisi nilai yang ditawarkan Garum Farm ke segmen pelanggan yang kita tuju. Kita masuk ke elemen ketiga, saluran distribusi. Jadi saluran distribusi ini bagaimana kita menyalurkan, bagaimana kita menjual produk kita hingga sampai ke customer, ke pelanggan. Contohnya untuk Garum Farm sendiri, itu saluran distribusi atau channelnya ada media offline maupun online. Jadi media online-nya kita bisa melakukan marketing itu via yang paling simpel adalah grup Facebook. Grup Facebook itu di banyak komunitas kambing domba yang kita bisa ikut bergabung di dalamnya. Itu bisa kita secara area regional, misalnya di Blitar sendiri sudah ada. Mungkin kita bisa juga karena jangkauan kita bisa misalnya di wilayah sekitaran Blitar, yaitu ada Kediri, Tulungagung, kita tinggal masuklah ke grup-grup komunitas tersebut. Jadi salah satunya dengan posting di grup peternakan kambing domba regional. Kalau ingin lebih luas, kita juga bisa memanfaatkan TikTok atau sosial media lainnya seperti Instagram. Untuk Garum Farm, kami saat ini aktif di TikTok, sehingga teman-teman bisa kalau ingin mengunjungnya di @garumfarm di TikTok bisa ditemukan akun milik Garum Farm. Itu juga untuk mendapatkan audiens atau exposure yang lebih luas. Lalu kita juga bisa mendatangi nih, yang secara offline kita bisa mendatangi pasar hewan. Bagaimana di sana bertransaksi, kita bawa aja kambing domba itu ke pasar hewan terdekat sekitar sini. Lalu kita juga bisa mendatangi penyedia jasa. Jadi kita harus menyesuaikan juga nih segmen pelanggan yang sudah diidentifikasi di awal. Kita datangilah orang-orang itu. Makanya dengan kita menentukan segmen pelanggan yang sudah kita bahas sebelumnya, akhirnya saluran distribusi ini pun bisa lebih terarah. Kita tidak sembarangan datang, kita tidak perlu sembarangan mengetuk pintu orang, tidak perlu door to door. Dengan strategi marketing yang lebih terarah, dengan segmen pelanggan yang sudah teridentifikasi, maka saluran distribusinya pun bisa lebih terarah. Sekarang kita masuk ke elemen yang keempat, hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan ini bagaimana kita menjalin hubungan, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pelanggan supaya mereka nyaman untuk berkomunikasi dengan kita selaku peternak. Jadi kalau di Garum Farm itu yang kami tekankan kepada tim di Garum Farm adalah apabila ada teman-teman yang kesini, ekspektasi kita itu bukanlah akan ada terjadi transaksi, tapi melainkan akan ada teman yang ngobrol. Jadi kami itu hanya menargetkan kalau ada teman yang kesini adalah buat teman ngobrol. Jadi tidak harus ada terjadi transaksi, sehingga harapannya tidak menimbulkan tekanan. Karena kadang-kadang itu yang sering timbul ketika kita mau main ke peternakan ini, sungkan nanti di sana kalau nggak belanja nggak enak. Padahal kalau akhirnya kan bisa jadi belanja itu awalnya dimulai dari kenalan dulu, ngobrol dulu, setelah cocok baru belanja. Jadi yang kami tekankan untuk hubungan dengan pelanggan, kita tidak ingin memberikan tekanan kepada pelanggan bahwa kalau kesini harus ada transaksi, sama sekali tidak. Jadi teman-teman silahkan datang, kita ngobrol, kita ngopi, diskusi. Karena di Garum Farm sendiri terus terang memang masih tetap banyak yang harus dibenahi. Jadi menurut saya bisnis ini selalu akan berkembang dan dinamis. Oleh karena itu semakin banyak teman ngobrol akan semakin kami justru akan semakin menambah wawasan kami. Jadi pertama, tidak memberikan tekanan kepada pelanggan agar beli, kalau datang harus beli. Kemudian
kita bisa melakukan tindak lanjut. Misalnya ada yang belanja di sini, kemudian dia masih pemula, kita nanti bisa memberikan konsultasi secara gratis. Jadi silahkan ngobrol, ada kendala apa, nanti kami akan berusaha mencarikan solusinya. Siapa tahu kami sebelumnya sudah menghadapi kendala itu sehingga sudah tahu solusi apa yang diberikan. Atau misalnya untuk mencari kenalan dokter hewan, nanti kami juga bisa sudah ada dokter hewan yang menjadi langganannya Garum Farm. Jadi yang pertama tadi, kita tidak ingin memberikan tekanan kepada konsumen bahwa kalau kesini harus belanja. Kedua, kami juga ingin jadi teman diskusi yang enak diajak ngobrol. Lalu yang ketiga juga kita memberikan jasa konsultasi. Kita semacam edukasi lah kalau bisa dibilang seperti itu. Karena Garum Farm dulu juga sudah banyak kegagalan, banyak kesalahan yang dilalui. Harapannya nanti teman-teman yang ngobrol di sini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah hubungan dengan pelanggan yang dibangun oleh Garum Farm. Sekarang kita masuk ke elemen kelima, yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini bagaimana sih Garum Farm nanti mendapatkan penghasilan? Bagaimana sih bisnis peternakan kita itu bisa menghasilkan pendapatan? Nah, itu juga perlu diidentifikasi. Tadi kita sudah mengidentifikasi pelanggannya. Nah, ini penghasilannya seperti apa? Barang apa nanti yang kita jual kepada mereka. Jadi kalau di Garum Farm sebagai contoh, sumber pendapatannya adalah dari pertama, karena kami breeding fokus utamanya, kami mengharapkan penghasilan dari penjualan cempe yang lepas sapih. Nanti kalau seandainya ada cempe lepas sapih yang memiliki postur yang baik, kami akan pisahkan juga, sehingga misalnya jantan dengan postur yang bagus kami akan pisahkan, bisa kami juga jadikan kami jual sebagai calon pejantan. Jadi pertama tadi sumber penghasilan menjual dari yang lepas sapih, kedua menjual jantan yang siap kawin, ketiga nanti kalau yang lepas sapih makin besar juga bisa akan yang dijual adalah calon indukan. Itu akhirnya juga bisa jadi pendapatan di tempat kami. Kemudian bisa juga untuk yang bunting, karena masing-masing harganya akan berbeda. Siap kawin, yang sudah bunting, ataupun tadi yang lepas sapih, itu merupakan segmen produk tersendiri. Lalu yang tidak bisa diremehkan juga dari hasil penjualan kotorannya. Dari penghasilan, dari kotoran atau limbahnya pun bisa berharga. Jadi itu kita masukkan juga ke sumber pendapatan. Cuma yang bagian kotoran hewan yang memanfaatkan tadi di segmen pelanggan yang saya ketinggalan, yang kelupaan adalah petani. Petani juga bisa menjadi pelanggan kita karena kita memiliki produk yaitu kotoran hewan yang bisa dimanfaatkan mereka sebagai pupuk yang organik. Jadi baik dari hewannya, hewan ternaknya, maupun dari limbahnya pun bisa menjadikan sumber pendapatan bagi Garum Farm. Nah, nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kondisi bisnis peternakan yang teman-teman sedang jalankan. Misalnya di Garum Farm kami juga menyediakan mineral block, ada juga premix. Itu juga akhirnya jadi sumber pendapatan karena pelanggan kami juga adalah salah satunya peternak pemula yang kadang-kadang mereka kesulitan untuk mencari mineral block yang sudah terbukti disukai dan sehat buat ternak atau premixnya. Makanya itu kami ingin memudahkan mereka untuk mendapatkan produk-produk berkualitas untuk ternak mereka. Sekarang kita memasuki ke elemen nomor 6, kegiatan kunci. Kegiatan kunci ini kita mengidentifikasi kegiatan utama yang kita jalankan sebagai peternak domba. Dalam hal ini Garum Farm kita adalah breeding. Kita fokus utama kami adalah terhadap breeding. Jadi kegiatan kuncinya yang sudah pasti adalah menjaga kesejahteraan ternak. Bagaimana mereka bisa hidup dengan sejahtera, pakan tercukupi, sehat, meskipun dalam kondisi yang
ditaruh di kandang, karena kalau pada dasarnya kan mereka harusnya kalau hidup di alam mereka bisa milih makan apa yang mereka mau. Nah, di Garung Farm karena kami menempatkan mereka dalam kandang, kami sebagai peternak berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan mereka dengan cara menyediakan pakan yang variatif, sehingga dari situ harapannya nutrisi yang mereka konsumsi tetap lengkap. Lalu menyediakan suplemen atau pakan tambahan seperti mineral block. Kalau diperlukan kita juga menambahkan pakan konsentrat untuk melengkapi gizi dari kandungan pakan yang mereka konsumsi. Jadi kesejahteraan ternak itu merupakan kegiatan kunci, salah satu kegiatan kunci di Garung Farm. Kemudian yang kedua, monitoring secara berkala, karena dari situ kita bisa tahu ada indikator ternak yang sakit enggak, ada indikator kandang yang kira-kira berpotensi melukai ternaknya tidak. Jadi dari situ monitoring menjadi salah satu kegiatan utama, kegiatan kunci dari Garung Farm. Kemudian yang namanya bisnis harus ada penjualan. Oleh karena itu kegiatan kunci lainnya adalah terkait marketing, terkait branding, terkait penjualan. Itu juga bagian dari kegiatan kunci. Nah, ini silakan nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan lingkungan bisnisnya dan kondisi bisnisnya. Sekarang kita masuk elemen nomor 7, yaitu sumber daya. Sumber daya ini di sini kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang sudah ada di sini dan menjadi sumber daya utama dalam menjalankan kegiatan bisnis peternakan. Dalam hal ini pertama, kami memiliki lahan yang pasokan airnya lancar. Jadi ketersediaan airnya baik, selalu tersedia sepanjang tahun, curah hujan cukup tinggi, sumber air tersedia sehingga aman untuk keperluan ternak maupun untuk pengairan pakannya. Jadi itu termasuk sumber daya kunci yang diperlukan untuk dalam beternak. Yang kedua, kita harus memiliki tim yang solid, tim yang peduli. Kalau kita mulai memperkerjakan orang, kita mulai punya pegawai, kita harus tahu bahwa tim orang tersebut dapat dipercaya, orang tersebut dapat bekerja sama, karena tidak mungkin ini dikerjakan sendirian, karena ini nanti kita perlu tim. Yang tidak kalah pentingnya, dia juga harus peduli dengan ternaknya, karena tidak cukup dengan hanya memberi makan langsung pulang, tapi dia juga harus waspada, dia harus terus bisa menangkap sinyal-sinyal ketika ada ternak yang sakit, menangkap sinyal-sinyal ketika ternak itu mulai lapar. Jadi itu dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari pegawai-pegawai kita. Makanya salah satu sumber daya yang sangat diperlukan adalah tim yang solid. Lalu bagaimana kandang kita? Apakah kandang kita ini sudah cukup nyaman untuk ternak berada di situ? Apakah sudah cukup aman? Apakah ada benda-benda tajam di sekitarnya atau ada plastik yang rawan termakan? Itu harus dihilangkan dari sekitar kandang. Jadi kandang yang nyaman untuk ternak itu jadi sumber daya tersendiri. Selain itu juga apakah kandang ini, sistem kandang yang kita miliki juga nyaman bagi peternaknya, karena bagaimana manajemen baunya, bagaimana kita manajemen limbah yang ada di sini. Karena kalau kita nyaman, akhirnya ternak pun nanti bisa juga merasa nyaman. Jadi sumber daya di sini adalah lahan dengan ketersediaan air, kemudian tim yang solid, lalu kandang yang nyaman untuk ternak, dan kandang yang nyaman untuk peternaknya. Kita masuk ke elemen nomor 8, yaitu mitra kunci. Mitra kunci ini mitra-mitra bisnis yang penting bagi keberlangsungan bisnis peternakan kita atau afiliasi bisnis kita yang sangat berpengaruh, yang harus kita identifikasi. Jadi untuk mitra kunci ini antara lain
ketika kita awal beternak kan kita juga belum punya hewan ternaknya. Otomatis mitra kunci di sini salah satunya adalah supplier hewan ternak atau peternak lainnya. Dengan begitu kita harus menjalin sebanyak mungkin komunikasi dengan peternak lain. Di samping sebagai supplier, suatu ketika mereka pun butuh barang, butuh hewan ternak. Jadi peternak lain ini bisa mereka bisa berperan sebagai dua. Kita pun demikian, sebagai peternak kita berperan sebagai pembeli atau pelanggan. Suatu saat kita pun juga bisa berperan sebagai supplier ke peternak yang lain, atau bahkan ke peternak yang sama. Ketika nanti anak-anak cempe kita yang siap jual sudah ada, mereka tidak jarang di Garum Farm ini yang bilang, saya Mas, tapi nanti saya minta tolong anaknya saya juga dibagi. Kan itu malah bikin tenang ya, wah nanti berarti pasti ini ada yang sudah ngambil. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi beternak, karena di samping pelanggan end user seperti kuliner, ada juga pelanggan sesama peternak. Jadi mitra kunci pertama adalah peternak, sesama peternak. Mitra kunci kedua adalah warga sekitar. Jadi warga sekitar ini, bagaimana sih kultur warga sekitar ini? Apabila warga sekitar sudah biasa dengan peternakan, itu malah akan saling mendukung. Mereka ketika butuh bibit bisa datang. Kita juga ketika ada permintaan tapi tidak punya barang, kita bisa tanya ke tetangga-tetangga, ada nggak yang anaknya siap dijual, anak ternaknya ada yang siap dijual nggak? Nah, untuk di Garum Farm, kenapa kami menyebut warga sekitar? Alhamdulillah Garum Farm ini berlokasi di area sawah, dan kultur sekitarnya kalau selain sawah ada juga peternakan. Jadi mereka sudah biasa dengan budaya berternak. Yang menjadi keuntungan positif lainnya bagi Garum Farm, limbah pertanian bisa menjadi bank pakan, sehingga bank pakan kami pun menjadi semakin luas. Ketika misalnya ada orang selesai panen jagung, tebun jagungnya kita minta malah seneng kadang-kadang. Malah selama ini tebun jagung itu alhamdulillah kami tidak pernah beli. Kami tinggal bilang ke petaninya, Bu, ini boleh nggak diminta? Malah yang ada mereka, alah Mas, ini ambil aja semuanya, kita malah seneng, malah dibantuin bersihkan. Atau warga sekitar yang punya pohon-pohon rimbun, itu juga kami tawarkan untuk dipapras secara gratis, tapi rambannya buat kami. Nah, dengan begitu kan kami menambah lahan pakan, meskipun tidak harus lahan itu menjadi milik sendiri. Itu kenapa warga sekitar menjadi mitra kunci dari Garum Farm. Mitra kunci lainnya adalah YouTuber. YouTuber itu juga tidak bisa diremehkan di perannya di zaman yang sekarang ini. Seperti Mas Dana dari Gaper, tim dari Gaper ini tidak bisa lagi diremehkan keberadaannya. Justru kita harus bisa bersinergi. Jadi mereka pun dapat konten, kita pun dapat publikasi. Akhirnya hal ini menyebabkan adanya kondisi yang win-win. Kita sama-sama menang, kita pun bisa dapat publikasi, marketing, branding tentang peternakan kita. Dari segi konten kreatornya seperti Mas Danang dari Gaper dan timnya, mereka juga akan dapat konten untuk mengedukasi. Jadi kami pun memasukkan YouTuber atau konten kreator ke dalam mitra kunci dari Garum Farm. Kita masuk ke elemen yang terakhir, yaitu struktur biaya. Struktur biaya ini kita mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang akan muncul dalam rangka mengerjakan operasional bisnis peternakan kita. Jadi kalau struktur biaya yang di Garum Farm itu antara lain gaji pegawai, kemudian biaya pakan, lalu listrik, untuk bensin, lalu untuk marketing. Itu menjadi struktur biaya, contoh struktur biaya yang ada di Garum Farm. Jadi bisa jadi di tempat teman-teman pakan itu sepenuhnya gratis, akhirnya pakan kan tidak menjadi biaya.
atau pakannya justru mahal, akhirnya pakan ini menjadi biaya tersendiri. Nah, setelah kita analisis, nanti kita baru bisa melaksanakan strategi apa sih yang cocok untuk mengefisiensikan biaya. Apakah pegawai kita kebanyakan, atau mungkin biaya pakan ini kayaknya terlalu tinggi, kita harus cari alternatifnya yang lebih murah tapi tidak mengorbankan kualitasnya. Itulah salah satu tujuan menganalisis atau mengidentifikasi struktur biaya yang terjadi di peternakan teman-teman. Nah, itu tadi bisnis model Canvas yang secara garis besar bisa saya sampaikan. Jadi cocoknya ini memang dibuat sebelum kita memulai, jadi akhirnya lebih jelas nih, lebih terstruktur pola pikir kita, bagaimana kita nanti menjalankan masing-masing elemen ini, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan customer. Jadi buat yang baru akan mulai malah sangat cocok ketika teman-teman membuat ini dulu. Tapi buat yang sudah mulai juga tidak masalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dengan membuat ini nanti semakin memperjelas visi dan misi teman-teman, bagaimana teman-teman akan melakukan pendekatan ke mitra-mitra, ke afiliasi bisnis, bahkan ke customer. Jadi saya harap dengan membuat bisnis model Canvas, peternakan kita jadi semakin profesional, jadi semakin terarah. Untuk teman-teman nanti yang tertarik dapat template-nya dan sekaligus contoh dalam berupa PDF, nanti bisa silahkan hubungi saya di Surya di 0812 1819 5179. Terima kasih teman-teman sudah mampir lagi ke Garum Farm. Semoga bermanfaat dan semoga tidak bosan ketemu lagi sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.